Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yashukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yashrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Suharso Mono Arfa, beserta Ibu Nurhayati Mono Arfa yang sekaligus anggota DPR RI. Yang saya hormati para dibuti yang menyertai kunjungan Bapak Menteri, yang saya hormati Bapak Bupati Bondowoso, Kiai Dr. Andes Kiai Haji Salwa Arifin. Beliau ini adalah bapak saya kemarin, Pak Menteri. Begitu saya masih menjadi kepala dinas di Kabupaten Bondowoso. Beliau adalah termasuk pemimpin yang sukses karena beliau telah bisa mengorbitkan anaknya menjadi pemimpin di Kabupaten Situbondo. Terima kasih Kiai. Yang kami hormati segenap anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang menyertai kunjungan Bapak Menteri. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Berikut juga hadir insyaallah Ketua DPW Provinsi Jawa Timur yang kami hormati pula. Yang kami hormati Ketua DPC dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Situbondo beserta pengurus DPC Bondowoso, Jember dan Banyuwangi yang sempat hadir di saat ini. Yang saya hormati Bapak Sekda, para pimpinan OPD, Forum Pimpinan Daerah hadir saat ini, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, terima kasih kehadirannya. Ketua DPRD juga hadir, dan seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo yang juga kami hormati. Yang saya hormati pimpinan Bank Indonesia dan Bank Jatim Cabang Situbondo yang saya hormati. Berikut seluruh pelaku kopi kayu emas yang sangat-sangat saya hormati dan saya banggakan. Hadirin undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang semuanya kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita sekalian bisa hadir di pendopo Kabupaten Situbondo di dalam rangka untuk mengikuti kegiatan kunjungan kerja Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Republik Indonesia di Kabupaten Situbondo. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pada para keluarga, para sahabat, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak Menteri dan hadirin undangan yang kami hormati, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri bersama Ibu bisa hadir di Kabupaten Situbondo ini. Alhamdulillah, ini merupakan kunjungan balasan terhadap kunjungan kami di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Terima kasih hadirnya Bapak Menteri beserta Ibu. Alhamdulillah, kami sangat gembira dan bangga sekali dengan kehadiran Bapak di Kabupaten Situbondo ini. Kemudian Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang kami hormati, di dalam rangka untuk menindaklanjuti kunjungan kami ke kementerian beberapa waktu yang lalu, kami akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi prioritas Bapak Menteri ketika disampaikan ke kami di kementerian kemarin. Yang pertama yang berkaitan dengan upaya peningkatan indeks pembangunan manusia. Lanjut. Nah, sebelum kita memasuki IPM Bapak Menteri, kondisi wilayah Kabupaten Situbondo terbentang 150 km dan ini adalah memanjang dengan garis pantai yang begitu panjang dan laut kita masih menyimpan banyak potensi yang masih belum kita garap secara maksimal dan nanti akan kami sampaikan di belakang. Jadi luas wilayahnya 1638,5 km, penduduknya 685.967 jiwa. Lanjut. Nah, ini IPM kita Bapak Menteri. Kita masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan masih di bawah rata-rata nasional. Kita sampai saat ini masih di angka 67,38. Oleh karena itu kita masih butuh banyak support dari pemerintah pusat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Lanjut. Di bidang pendidikan, di dalam rangka upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah Bapak Menteri, kita masih perlu ada kegiatan penuntasan buta aksara yang perlu dilaksanakan di Kabupaten Situbondo. APBD kita hanya mampu mendongkrak 2 miliar per tahun. Itu sebelum pandemi COVID Bapak Menteri. Ketika pandemi COVID dengan refocusing sudah tidak ada lagi sementara ini Bapak Menteri. Jadi untuk bisa menuntaskan buta aksara ini perlu intervensi dari Bapak Menteri. Nilainya sedikit hanya Pak Menteri, hanya 11,7 miliar. Insya Allah 2 tahun bisa tuntas. Kemudian kita perlu juga penyelenggaraan kejar paket. Jadi kejar paket A 60.000 sekian sampai B dan C ini Pak Menteri jumlahnya 100.000 lebih. Kemampuan APBD hanya berkisar antara 7.375 orang. Ini sangat berat sekali Bapak Menteri. Untuk bisa menaikkan IPM lebih sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri, Situbondo IPM-nya 3 tahun harus meningkat drastis. Insya Allah kami siap untuk melaksanakan itu. Yang penting support dari Bapak Menteri ke Kabupaten Situbondo, insya Allah. Jadi kami juga ada program beasiswa bagi murid SD atau MI yang akan atau terancam putus sekolah. Kami juga ada beasiswa Situbondo Cerdas untuk para mahasiswa di dalam rangka meningkatkan SDM Kabupaten Situbondo. Diutamakan kepada mereka yang betul-betul cerdas dan dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian kita juga mencoba untuk ada pendirian perguruan tinggi negeri. Kita sinergi dengan Universitas Jember, Negeri Jember, Pak Menteri. Insyaallah ini masih dalam proses. Mohon doanya Pak Menteri agar kita bisa
dalam waktu dekat bisa punya perguruan tinggi. Kemudian di Kabupaten Situbondo ada 187 pondok pesantren, luar biasa. Ini juga akan berpengaruh di dalam rangka untuk meningkatkan IPM kita, manakala seluruh pondok pesantren yang ada juga menyelenggarakan pendidikan formal seperti SD, SMP dan lain sebagainya. Akan tetapi masih banyak juga pondok pesantren yang masih belum menyelenggarakan pendidikan formal, Pak Menteri. Mudah-mudahan ke depan semuanya bisa menyelenggarakan pendidikan formal. Lanjut. Ini yang kedua, Pak Menteri. Pak Menteri menginginkan bagaimana rumah sakit kita ini meningkat kelasnya, bukan hanya di tipe C tetapi menjadi tipe B, dan yang tipe D bisa menjadi tipe C. Nah, ini Pak Menteri, jadi angka harapan hidup kita masih berkisar di 69,13. Masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur. Jadi kita masih perlu upaya untuk bisa meningkatkan angka harapan hidup ini. Nah, di Situbondo ini ada 3 rumah sakit. Di kabupaten, khususnya di kota ini ada Rumah Sakit Abdurrahim. Kemudian di Asem Bagus ada Rumah Sakit Asem Bagus, dan di Besuki ada Rumah Sakit Besuki, tetapi tipenya untuk Rumah Sakit Asem Bagus dan Besuki masih tipe D. Kemudian yang Rumah Sakit Kabupaten ini masih tipe C, Pak Menteri. Lanjut. Untuk bisa menaikkan dari tipe C menjadi tipe B, Pak Menteri, sebetulnya sudah banyak poin-poin yang sudah terpenuhi, Pak Menteri. Hanya tinggal 3 yang masih belum terpenuhi dan mungkin ini bisa mendapatkan support dari kementerian. Yang pertama, masih belum terdapatnya bank darah di rumah sakit. Ini butuh anggaran sangat kecil, hanya 1 M. Kemudian gedung instalasi gizi kurang layak pakai atau gedung instalasi gizi ini perlu renovasi, besarnya adalah 3,5 M. Dan sarana prasarana kesehatan lainnya berupa alkes ini diperkirakan akan menghabiskan anggaran 21 miliar. Jadi kalau dijumlah, Pak Menteri, tidak sampai 25 miliar, Pak Menteri. Lanjut. Nah, untuk Rumah Sakit Asem Bagus. Rumah Sakit Asem Bagus tempat tidurnya masih tersedia 62. Padahal untuk bisa menjadi tipe C minimal harus 100. Dan ini kekurangan gedung, oleh karena itu anggarannya sekitar 18 miliar. Kemudian tempat tidur kelas 3 jumlahnya 22, ini masih kurang. Dan insya Allah ini butuh uang 7 miliar. Jadi total semuanya untuk Rumah Sakit Asem Bagus 15 miliar, yang lain sudah terpenuhi, Pak Menteri. Jadi lanjut, ini keseluruhan 2 rumah sakit hanya butuh 40, Pak Menteri. Kemudian di Rumah Sakit Besuki, jadi masih tersedia 55 tempat tidur. Kemudian padahal untuk bisa menjadi tipe C minimal harus 100. Jadi kurang 45 tempat tidur dan diperkirakan anggarannya 20 miliar. Kemudian di kelas 3 masih kurang, sehingga kurang 5 tempat tidur dan anggarannya sekitar 4,5 miliar. Jadi secara keseluruhan 40 ditambah 25, katakanlah 25, Pak Menteri. Ya, untuk rumah sakit 65 miliar, insya Allah rumah sakit kita sudah bisa berganti tipe, Pak Menteri. Lanjut. Nah, ini di dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami ingin bahwa masyarakat desa nantinya untuk mendapatkan pelayanan tidak usah ke kabupaten, tidak usah lagi ke kecamatan, tetapi mereka hanya dengan duduk di balai desa, mereka sudah bisa kita layani dengan baik. Tetapi komponen-komponen ini masih banyak yang perlu mendapatkan support dari pemerintah pusat. Nah, terkait dengan ini, jaringan komunikasi
data ini ada 55 sekolah yang masih belum ada jaringannya Pak Menteri. Jadi kalau sekarang dengan sistem daring Pak Menteri, yang 55 sekolah ini baik SD maupun SMP tidak bisa melaksanakan daring. Harus ada kunjungan guru kepada muridnya. Ini sungguh sangat kasihan Pak Menteri, untuk bisa melaksanakan daring mereka tidak bisa. Kemudian untuk bisa melaksanakan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pelayanan tercepat hanya di desa, maka kita butuh fiber optik OPD dan kecamatan sebesar 14 miliar. Kemudian pengembangan pusat server kita adalah 4,3 dan lain-lain yang secara keseluruhan totalnya itu mencapai 42,8 miliar. Lanjut. Nah, ini adalah pariwisata kita. Kita punya 20 destinasi wisata. Tetapi yang menjadi prioritas kita adalah yang pertama adalah wisata kawasan Merak Baluran, yang kedua adalah wisata religi Sukorejo, dan yang ketiga adalah Pasir Putih Pak Menteri. Lanjut. Nah, ini Pasir Putih rencananya juga akan diperluas dengan hotel sekelas bintang 3, waterpark dan playground, restoran, dan semuanya ini adalah kebutuhan-kebutuhan untuk bisa menjadikan area pariwisata Pasir Putih ke depan semakin eksis Pak Menteri. Lanjut. Nah, ini adalah objek wisata kawasan Merak Baluran sebagaimana yang pernah kami sampaikan di Kementerian Pak Menteri. Nah, beberapa tahun yang lalu pembangunan jalan yang disampaikan oleh Pak Deputi ini yang sudah selesai Pak Menteri sampai ke Pantai Bama. Kalau ini adalah jalan nasional yang nanti akan kita lewati. Nah, berikut ini sudah teraspal dengan baik. Nah, yang masih belum yang kami usulkan ini Pak Menteri, yang mulai kawasan Merak Baluran ini, di mana di sini ada 1.000 penduduk. Ada 1.000 penduduk ada di sini, di sekitar ini. Kemudian dari sini sampai ke sini sepanjang 17 km ini terdapat 8 destinasi wisata yang secara keseluruhan integrasi dengan kawasan Baluran ini. Kawasan ini adalah menjadi upaya pengembangan utama kami Pak Menteri. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama bahwa dalam kejauhan hanya tidak jauh 17 km sudah ada beberapa destinasi wisata yang memungkinkan bagi para wisatawan untuk bisa memilih berwisata, berlibur dengan baik di kawasan Merak Baluran ini. Kemudian yang kedua, kawasan Merak Baluran ini dekat dengan Ketapang Pak Menteri. Ketapang ini adalah pelabuhan penyeberangan ke Bali. Harapannya ketika masyarakat nanti mau berkunjung ke Bali, harapannya bisa hingga di kawasan Merak Baluran ini. Kemudian dari Bali Pak Menteri, dari Bali hanya kisaran 100 kilo sekian ke kawasan ini. Oleh karena itu harapannya orang-orang luar negeri yang ada di Bali bisa hadir di kawasan Merak Baluran ini. Di sisi lain yang keempat bahwa kawasan Merak Baluran ini sangat dekat dengan wisata religi yang ada di Pondok Pesantren Sukorejo. Lanjut. Nah, ini perjalanan jarak antara kawasan Merak Baluran dengan Bandara Brimbiling Sari hanya 53 km Pak Menteri. Dengan Bandara Sidoarjo ini dan seterusnya. Lanjut. Nah, kita sudah mengadakan MOU dengan Taman Nasional. Dalam hari ini Dirjen KSDAE Pak Menteri. Dan kita mendapatkan
mendapatkan kewenangan untuk bisa membangun beberapa infrastruktur termasuk jalan dan listrik yang nantinya akan kita bangun untuk di kawasan Merak Baluran sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Oleh karena itu atas MOU yang kami buat ini kami ingin segera ditindaklanjuti karena apa? Karena kami yakin dengan dibukanya kawasan Merak Baluran akan menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo. Bagaimana tidak keindahan alam lautnya itu melebihi keindahan dari Kuta Bali, Pak Menteri. Jadi di sini juga ada yang namanya rumput emas. Nah, rumput emas itu tidak ada di dunia, adanya hanya di Situbondo. Luar biasa ini. Pak Menteri yang kami hormati, ini adalah pantai-pantai yang nanti jika Bapak Menteri berkenan untuk naik speedboat. Nah, ini pantai-pantai yang akan ini adalah Pantai Kakapa. Pantai Kakapa ini adalah pantai di mana kita ini ada pulau di depannya dan kita bisa berjalan kaki ke pulau di depannya itu di atas pasir putih. Ini luar biasa. Kemudian kalau di Batu Hitam, nah di atasnya Batu Hitam banyak tumbuh rumput emas. Tetapi ini hanya bisa ditemui ketika mulai bulan 7, Bapak Menteri. Lanjut. Nah, ini adalah potensi peluang pengembangan pariwisata religi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Nah, di Sukorejo ada pahlawan nasional yang menjadi panutan kita semua, yaitu makam pahlawan nasional Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Nah, kemudian di Pondok Pesantren Sukorejo ini juga sudah memenuhi 4 aspek utama konsep pariwisata. Ya, adzan masih adzan, saya skors dulu. Kami lanjutkan, Pak Menteri. Jadi ada 4 aspek utama di dalam mengembangkan konsep pariwisata religi yang ada di Sukorejo. Yang pertama ada atraksi sholawat bening. Yang kedua ada aksesibilitas jalan raya transportasi mudah karena ada rambu-rambu penunjuk jalan dan lain sebagainya. Amenitas, tersedia fasilitas umum, parkir, toilet, masjid dan lain sebagainya semuanya, dan juga didukung oleh ancillary pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Tingkat kunjungan peziarah ini sangat tinggi dan tertinggi kedua setelah Baluran, Pak Menteri. Jadi tapi sampai sekarang masih di lockdown, Pak Menteri. Kemudian sebagai pendukung sesuai dengan visi misi kami untuk menjadikan Situbondo sebagai kota santri Pancasila. Kenapa kami sampaikan menjadi kota santri Pancasila? Ada sejarah bahwa ketika Muktamar NU di tahun 84 ada catatan sejarah yang menjadi tinta emas bagi Kabupaten Situbondo, di mana saat itu Bapak Presiden Republik Indonesia dan NU khususnya itu menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu
kota santri di Situbondo kami sebut dengan kota santri Pancasila karena melahirkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut. Dan kami juga ingin mengembangkan bahwa wisata religi ini seperti Sunan Ampel, tetapi sudah terpetakan dengan baik, tidak kumuh seperti yang ada di Sunan Ampel. Jadi kami sekarang lagi merancang peraturan bupati tentang zonasi yang mengatur wisata religi yang ada di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kemudian lanjut, jadi agar apa? Agar penataan pedagang di area masuk dan lain sebagainya semuanya bisa dikendalikan dengan baik sesuai dengan peraturan bupati nantinya. Lanjut. Bapak Bupati yang kami hormati, sengaja hari ini kami ingin menyampaikan dan ingin memohon Bapak Bupati untuk bisa meluncing kopi kayu mas ini menjadi, kita branding menjadi Golden Wood Coffee. Nah, ini adalah sejarah kopi kayu mas. Bahwa kopi Arabica ini adalah kopi yang tertua. Karena kayu emas ini lebih awal ketimbang daerah-daerah yang lain. Awalnya itu tahun 1887. Nah, ini hingga tahun mulai masih zaman Belanda dan sekarang menjadi perkebunan Nusantara 12 Persero. Nah, oleh karena itu ini adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi kami. Kopi kayu emas ini nanti bisa dilaunching oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Hektarnya ada 1.500 hektar untuk Arabicanya, 20%-nya adalah Robusta, di mana ada 41,8 hektar bersertifikat organik. Lanjut. Sejarah perkebunan kopi kayu emas pernah menjadi komoditi primadona di kancah perdagangan Eropa. Dan alhamdulillah kopi Jawa di abad 17 saat Belanda memenangkan tender lelang kopi di Eropa, Jerman, bahkan hingga sekarang pun komoditi kopi Arabica tetap menjadi buruan para penikmat kopi di seluruh dunia. Lanjut. Lanjut. Nah, ini Pak Menteri, tahun 2010 kopi kayu emas ini menjadi juara 1 kopi nasional. Dan ini sertifikatnya. Kemudian di tahun 2016 ini menjadi juara 1 dunia dalam lomba kopi internasional yang dilaksanakan di Bali. Ini kalau tidak salah nilainya ini 82,35. Alhamdulillah. Kemudian di tahun 2017 menyusul kopi Robusta juga menjadi juara 1 nasional. Nah, ini branding kopi-kopi yang ada di Kabupaten Situbondo, khususnya yang ada di kayu emas. Lanjut. Nah, Bapak Menteri, mohon nantinya Bapak Menteri bisa meluncing branding kopi kayu emas ini menjadi Golden Wood Coffee. Nah, kami singkat menjadi GWC, di mana W-nya ini wood, ini artinya kayu, dan saya harap kayu ini menjadi penyangga dari kopi yang nantinya akan menjadikan kopi ini menjadi emas-emas yang artinya nanti bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo. Bapak Menteri yang kami hormati, kami juga dalam hal ini mewakili Bapak Bupati Bondowoso, ada beberapa hal yang ingin disampaikan untuk bisa juga menjadi beberapa hal itu, antara lain adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk Kabupaten Bondowoso, mohon maaf Pak Menteri mewakili Bapak Bupati, bahwa di Bondowoso sebagai bagian dari program prioritas nasional yang tertuang di dalam Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur,
bahwa Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi masuk dalam kawasan Selingkar Ijen. Memerlukan percepatan antara lain pengembangan Geopark Ijen yang saat ini dalam proses verifikasi lapangan oleh UNESCO, dan pengembangan komoditas kopi Bondowoso yang sudah memiliki sertifikasi indikasi geografis. Jadi Pak Menteri, untuk kawasan Ijen Raung termasuk Situbondo, Jember ini adalah masuk dalam sertifikasi indikasi geografis yang disebut dengan Java Ijen Raung, agar masyarakat Bondowoso dapat mandiri ekonomi, lestari, sejahtera, adil, dan terdepan dalam bingkai iman dan takwa. Jadi sama keluhannya Bapak Menteri, bahwa sejak terjadinya refocusing, banyak infrastruktur kami di Kabupaten Situbondo, jalanan semuanya banyak yang rusak karena anggaran untuk infrastruktur jalan semuanya sudah direfocusing untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan kami di Situbondo, Pak Menteri, kami hanya menerima DAK infrastruktur jalan, kalau tidak salah hanya 12 miliar sekian. Mohon ke depan Pak Menteri, berhubung banyaknya infrastruktur yang rusak, karena masyarakat desa baru menyatakan ada bangunan kalau jalannya bagus-bagus Pak Menteri. Kalau yang lain itu tidak dilihat, yang penting jalannya bagus-bagus, itu sudah ada pembangunan. Begitu jalannya terang, itu ada bangunan. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, kami berdua bersama Bapak Bupati Bondowoso ingin ke depannya infrastruktur jalan kami menjadi perhatian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mohon dapatnya menjadi dukungan dan bantuan dari Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.